misteri. Tak ada seorang pun yang mampu menyingkapnya sampai tuntas, kecuali hanya pengetahuan yang sedikit. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 85, "Wa ma utitum min ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Diperkuat lagi dalam surah Al-Kahfi ayat 109, "Qul law kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi midada." Katakanlah Muhammad, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat Tuhanku, niscaya benar-benar habis lautan itu sebelum habis kalimat Tuhanku. Dan meskipun kami mendatangkan lagi tinta dengan semisal itu. Kalimat di sini adalah seluruh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sementara ilmu manusia utamanya adalah ilmu syariat atau agama. Selebihnya adalah urusan tentang dunia. Kemudian dunia dan semua isinya ini hanyalah perwujudan dari salah satu bagian kecil ilmu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Anda sedang bergabung di channel sekeliling kita 7 Dribble dengan materi khusus renungan. Anda bisa ikut berkontribusi dengan membangun channel ini dengan cara silahkan komen jika ada yang perlu disampaikan. Dan Anda juga bisa berlangganan dengan cara tekan tombol subscribe dan sukai apabila video ini bermanfaat. Sementara itu, pengetahuan yang sedikit tadi masih bertingkat-tingkat di kalangan manusia sendiri. Maka celakalah bagi kaum yang pengetahuannya menjerumuskan dirinya untuk kesombongan, kebanggaan, dan melawan segala bentuk tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Namun, beruntunglah bagi kaum yang pengetahuannya menuntun dirinya ke dasar lembah ketundukan untuk beribadah penuh ikhlas dan mengagungkan segala bentuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba salah satu contoh mengenai tumbuhan pisang ini saja. Kita telah sama-sama mengetahui bahwa buahnya menjadi rezeki bagi manusia, sekaligus bermacam-macam manfaat, seperti zat-zat yang terkandung di dalamnya untuk tubuh manusia. Namun jauh dari kelaziman yang telah kita ketahui itu, masih banyak fungsi-fungsi yang lainnya lagi. Tidak hanya manusia, seperti sebagian spesies burung, kera, kelelawar juga menyukai buahnya. Sementara daunnya, kalau manusia digunakan sebagai alat pembungkus, lain halnya seperti kambing, sapi, justru sebagai bagian makanannya. Bahkan secara khusus ulat daun pisang, atau ada kalanya sebagai tempat bermukimnya kawanan semut. Dari berbagai ragam yang berbeda-beda atau kemiripan fungsi tanaman pisang untuk makhluk satu dengan yang lainnya, ini membuktikan bahwa ternyata apa-apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih multifungsi atau serbaguna daripada hasil karya dengan campur tangan manusia. Mungkin kita pernah berpikir jika suatu benda yang dibuat oleh manusia kegunaannya dikatakan multifungsi, apalagi berkualitas tinggi, pada umumnya harganya mahal dan dikatakan sangat canggih. Kita juga yakin bahwa orang yang menemukan benda itu yang pertama kali sangat jenius, sangat pintar. Ini tidak bisa kita pungkiri. Demikian pula salah satu contoh kemultian fungsi dari tumbuhan pisang tadi dengan berbagai macam manfaatnya untuk kebutuhan manusia hingga bermanfaat untuk binatang ternak dan hewan-hewan tertentu yang memanfaatkan keberadaannya dan lain-lain yang Allah lebih tahu. Tentu di balik kehebatan ini bukan suatu kebetulan semata, namun kita semakin yakin adalah karya dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala,
yang diperuntukkan sekaligus disesuaikan pada makhluk-makhluk yang dikehendakinya. Masya Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah, zat di tangannya lah seluruh kerajaan, sedangkan dia atas segala sesuatu berkuasa. Akhirnya kita sadar bahwa tidak ada satupun yang patut kita bangga-banggakan terhadap segala potensi diri kita, karena semua itu hanyalah sekedar titipan dan ujian yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai bekal sarana beribadah kepadanya. Dan marilah kita semakin tunduk, tawaduk, rendah hati, tetap istiqomah dalam menjalani beribadah hanya kepada Sang Pengendali langit bumi dan seisinya hingga ketentuan ajal tiba. Dalam peluang rahmat-Mu